I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 5 materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rijal Pahlevi dan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Yang pertama adalah materi ke-8, Pesan Madinah bagian 2. Dalam membangun spirit pembaruan negerimu dapat melalui beberapa kajian surat, di antaranya yang pertama, kajian surat Asy-Syamsi adalah panduan pembuatan keputusan. Yang kedua ada kajian surat Ad-Duha, yaitu peningkatan power of leadership. Yang ketiga adalah kajian surat Al-Insyirah, yaitu quality improvement. Dan yang keempat adalah kajian surat An-Naka, yaitu respon publik pembaruan. Dan yang kelima adalah kajian surat Al-Mudatsir, yaitu etika dan target pembaruan. Penjabaran sedikit mengenai spirit pembaruan. Yang pertama, kajian surat Asy-Syamsi, yaitu dengan modal ketakwaan. Karena Allah menurunkan taufik bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena kebalikan. Jika kalian menjadi manusia yang bertakwa, maka akan diberi input baik atau buruk yang selanjutnya manusia memilihnya dengan segala risikonya atau juga muslimah. Kerja adalah rahmat, amanah, aktualisasi, panggilan, ibadah, seni, kehormatan, pelayanan. Dari 9 etos kerja profesional tersebut dapat disebut bentuk Tamirul Milad dan menjadi semangat nasionalisme. Yang pertama ada IQ, logis, matematika, linguistik, verbal. Yang kedua ada EQ, interpersonal dan intrapersonal. Dan yang ketiga ada SQ, eksistensial. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Selanjutnya adalah materi ke-9. Kepemimpinan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu arti kepemimpinan, model kepemimpinan Mekah, model kepemimpinan Madinah. Dalam bahasa pembahasan, pertama arti leadership, artinya yaitu pemimpin atau imam yang diakui umat dan dikenal sebagai pemimpin umat atau imam. Sehingga pemimpin dalam kelompok secara umum, pemimpin dalam kelompok yang bertanggung jawab atas penggerakan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membahas tentang teori kepemimpinan, yaitu ada Great Man Theory, Leader Role Theory, Lead Theory, dan yang ketiga yaitu model kepemimpinan. Contohnya seperti pemimpin transformasional dengan memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai sejajaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Selanjutnya materi ke-10, internalisasi tauhid dalam Pancasila. Berdasarkan proses internalisasi tauhid dalam Pancasila adalah suatu proses keyakinan, sikap dan nilai terhadap diri seseorang yang berpengaruh pada sila-sila dan kekaidahan agama. Ada hakikatnya keterkaitan hubungan antara program Madinah dan Pancasila memiliki dasar esensi yang memasuki pada kesepakatan bersama yang dibangun atas keadilan dan peradaban masyarakat, dan dengan adanya Al-Quran bisa mengubah sistem nilai dan moral karakter bangsa Indonesia. Dijelaskan bahwa sistem nilai ini ada 2 bagian, yaitu nilai moral dan sosial. Nilai moral ajaran Mekah masuk ke dalam Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sosial termasuk ke dalam ajaran yang di Madinah yang masuk ke dalam Pancasila kedua, 3, 4, dan 5. Dan jadi itulah kesimpulan mengapa tauhid bisa berhubungan dengan Pancasila. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Selanjutnya materi ke-11, penjelasan materi bahaya pembaruan atau energi istiraj. Yang pertama, mengenal secara kebahasan. Istiraj berarti mengulur. Dalam pengertian istiraj bermakna membuat seseorang terperdaya dengan jalan terus-menerus, memberi apa-apa yang dinikmatinya. Yang kedua, bahaya dari istiraj ada beberapa akibat dari bahaya. Jika
kita tidak segera melakukan perbaikan diri dengan menjauhi mindset materialisme dari dalam diri kita, sehingga kita terlena dengan kehidupan dunia yang fana. Akhirnya istirahat dari Allah karena kelalaian kita sendiri. Ujung-ujungnya adalah musibah dan kerugian dari akhirat kelak yang berhubungan dengan ruang lingkup kepemimpinan, yaitu kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Kesimpulannya, kita sebagai pemimpin bangsa harus bisa menjadi umat yang menjauhi dari penikmat atau maksiat. Caranya adalah taubat dan rutin beribadah dan beramal. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Selanjutnya, materi ke-12, energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Gerakan Pembaruan Bangsa Abdullah bin Nuh 2010. Tasawuf adalah kesempurnaan dalam Islam, iman, ihsan, dan amal. Tasawuf juga bagian yang jauh dari masalah Nabi Muhammad SAW, akhlakul karimah. Contoh pembaruan di negara muslim sebelum abad 21 dalam Surya Negara 2011, gerakan tasawuf di beberapa kawasan sebagai berikut. Di Sudan, Muhammad Ahmad 1255 sampai 1261 Hijriah atau 1840 sampai 1845 Masehi. Membebaskan rakyat dan negara Sudan dari penindasan penjajahan Inggris. Di Libya, Muhammad Ali As-Sanusi, dan di Simora, Muhammad Abdul Hasan sebagai mata anak panah gerakan pengusiran Inggris. Di Irak, Khalid Baghdadi dikembangkan oleh Syekh Ahmad di India dalam melawan Islam liberal. Di Rusia, gerakan Sufi masa Bandi di bawah ajaran Sufi ini oleh Divaisi bersifat non-violent, tanpa kekerasan, namun dituduh Leila dan dibuang. Di Cina, moral pimpinan Yakub Beng mengadakan gerakan pemimpinan ajaran Islam. Perlawanan terhadap kekuasaan kemudian perjuangan dilanjutkan. Beberapa tanda kehancuran bangsa: yang pertama, meningkatnya kekerasan; yang kedua, ketidakjujuran; yang ketiga, penurunan atas kerja; yang keempat, rusaknya moral bangsa; yang kelima, meningkatnya kebencian dan kecurangan; dan yang terakhir, menurunnya rasa tanggung jawab. Sekian materi yang telah sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. I've been feeling so down.